Lu subscribe dulu lah, biar gua makin rajin ngedubing, bukan ngelamun. Dengan mengalahkan Ares, Kratos, sang prajurit yang dulu fana menjadi dewa perang. Tapi di Olympus ia ditinggalkan. Dijauhi para dewa. Namun Kratos tak peduli. Wih, dari manusia biasa langsung naik jabatan jadi dewa di Grand Carrier tercepat sini. Ia punya keluarga barunya, pasukan Spartan. Satu-satunya penghibur dari masa lalunya. Tuan Kratos, kota lain siap jatuh. Segera, semua tahu kebesaran Sparta. Cukup, Kratos. Setiap kota yang kau luluh lantakkan, murka para dewa makin besar. Segera, aku tak bisa melindungimu lagi. Aku tak butuh perlindungan. Jangan membelakangiku. Ingat akulah yang menjadikanmu dewa, hantu Sparta. Aku tak berhutang apa-apa padamu. Kalau begitu, kau tak memberiku pilihan. Athena ngomel Kratos mulu, mengubah udah kayak luka masa ibuk-ibuk pas lalunya lihat anaknya main PS menjadi malaman. kebencian pada para dewa yang menolak membebaskannya dari mimpi buruk atas perbuatannya sendiri. Mimpi buruk atas perbuatannya di masa lalu. Sehingga ia pergi berperang. Dan dia pergi ke Rhodes untuk menghantarkan pukulan terakhir pada kota yang dikepung. Akhirnya, kau bersekongkol melawanku. Kratos. Aku tak butuh bantuanmu, Zeus. Aku bisa kalahkan makhluk ini. Aku menawarkan lebih dari bantuan, Kratos. Aku Nah lo, menawarkan kekuatan. Zeus tiba-tiba muncul. Nih, kalau ada yang nawarin barang bagus pas lagi genting, biasanya ada udang di balik bakwan, guys. Aku menawarkan pedang Olympus. Pedang inilah yang mengakhiri perang besar dan menghancurkan para Titan. Salurkan kekuatan ketuhananmu ke dalam pedang, Kratos. Hanya begitu kau capai potensi penuhmu. Kenapa kau tawarkan ini sekarang? Pedang Olympus. Ini bukan pedang biasa, feeling gue. Ini pedang, ada cicilan Shopee Pay Later-nya. Haha. Lihatlah, Zeus. Masih butuh bukti lagi. Dengan memasukkan seluruh kekuatan ketuhanannya ke dalam senjata, Kratos jadi fana. Terluka parah dan berlumuran darah. Ia tahu satu-satunya harapan bertahan adalah merebut kembali pedang Olympus. Terluka di hadapan pasukannya, Kratos merangkak, menarik tubuhnya dari tanah. Kau? Ya, aku terpaksa tangani masalah ini sendiri. Athena tolak perbaiki kesalahan. Bayangkan peduli pada makhluk sepertimu. Mengapa? Mengapa kau hianati aku? Kaulah yang mengkhianatiku.
Haruskah aku diam saat Olympus terancam? Kepalamu ternoda darah dewa. Aku takkan biarkan nasib ini jadi nasibku. Para dewa itu picik, kekuasaanmu lemah. Aku muak dengan perlawananmu. Akulah Raja Olympus. Dan jalanku adalah jalan para dewa. Kau harus tunduk dan selamanya melayaniku. Aku takkan melayani siapapun. Kau membuatku tidak ada pilihan. Respect sih, Kratos bilang gak bakal tunduk sama siapapun, walau keras kepala. Tapi karakternya emang prinsip banget. Seharusnya tak sampai begini, anakku. Jalan ini pilihanmu sendiri. Aku memilih sebagaimana seharusnya dewa memilih. Bahkan saat napasmu yang terakhir, kau masih menentangku. Semua yang pernah kau kenal akan menderita karena pengorbananmu. Kau tak akan pernah menjadi penguasa Olympus. Semuanya berakhir di sini. Tidak! Kau akan bayar mahal untuk ini, Zeus. Percayalah. Astaga, Kratos sampai mati di depan pasukan Spartanya. Malu banget tuh. Kayak kalah di rank Mobile Legends depan squad sendiri. Saat nyawa Kratos mulai surut, tangan Hades terulur merebut nyawanya. Namun Kratos masih punya beban lain yang belum ia sadari. Kratos ditakdirkan membawa perubahan besar yang akan mengguncang tiang Olympus. Kematian bukan pilihan baginya. Ares, hancurkan musuhku dan nyawaku jadi milikmu. Ini belum berakhir. Siapa kau? Ada Gaia. Plot twist, Ibu Kosmos turun tangan guys. Ceritanya Aku makin Gaia, berat nih. Sang Titan, ibu bumi yang selalu ada. Aku saksikan kau jadi prajurit tangguh. Dan aku sertai kau dalam setiap langkah hidupmu. Aku tak bisa cuma menonton lagi. Kami akan bantu kau kalahkan musuhmu. Kematian adalah jalan mundur, Kratos. Kau prajurit Spartan, bukan pengecut. Hanya pengecut yang terima kematian. Aku bukan pengecut. Aku akan bimbing kau ke para saudari takdir. Hanya mereka yang bisa kalahkan Zeus. Kratos sudah jatuh bangun, tapi masih teriak. Aku bukan pengecut. Ini sih mental Spartan level dewa.
Tuanku kau. Aku tahu kau takkan terbunuh. Aku tak pernah kehilangan keyakinan. Bersiap untuk bertarung. Tapi saudara-saudara kita telah gugur. Kau masih pegang pedang itu. Orang Spartan tak pernah menyerah. Lakukan perintah sang dewa dan kehendakmu, Tuan. Aku harus pergi menghajar Zeus. Kembalilah ke Olympus. Makhluk aku harus hadapi Zeus. Kau menantang dewa perang. Kau bukan lagi dewa. Kratos, Olympus dan pedang yang menyimpan. Seluruh kekuatanmu akan selamanya tak terjangkau. Satu-satunya harapanmu. Temukan para saudari takdir. Kembali ke masa lalu. Ke saat Zeus mengkhianatimu. Karena hanya di saat itulah dia benar-benar rentan. Kratos, kau butuh bantuan lebih dari yang ku bisa beri. Saudara Titanku tertidur. Jauh di dalam penjara gunungnya. Siapa yang berani datang ke tempat ini? Dewa perang, kau masih hidup. Aku sudah putus hubungan dengan para dewa. Siapa yang siksa kau begini? Satu-satunya dosaku, membantu umat manusia. Saat aku curi api Olympus untuk mereka, Zeus anggap itu pengkhianatan. Sebagai hukuman, ia jadikan aku fana. Dan kutu aku dimangsa setiap hari oleh burung terkutuk ini. Lalu malam tiba dan aku sembuh. Sudah berapa lama aku di sini? Sudah berapa lama aku tinggal di sini? Aku tak tahu. Kumohon Ghost of Sparta, bebaskan aku dari siksaan ini. Kau telah bebaskan Prometheus dari siksaan para dewa. Dagingnya mencemari api Olympus dan memenuhinya dengan kekuatan Titan. Abunya akan beri kau kekuatan besar. Kratos, serap itu ke dalam dirimu dan gunakan untuk menghancurkan musuh. Kratos, lihatlah, pulau penciptaan.
rumah bagi para saudari takdir. Disinilah jalan menuju takdirmu yang sejati dimulai. Pulau ini penuh dengan bahaya. Ia diciptakan untuk mencegah siapapun mencapai ketiga saudari takdir. Kekuasaan mereka akan memungkinkanmu kembali ke saat ketika Zeus mengkhianatimu dan membunuhmu, Kratos. Dengan begitu, mengubah takdirmu dan takdir orang lain. Cara menyeberang ke pulau itu. Untuk menyelamatkan mereka, jalanmu ke para suster menentukan takdirmu. Mengapa kau menolongku, Gaia? Zeus, harus dihentikan, Kratos. Kisah tentang balas dendam sudah sering diceritakan sebelumnya. Kau tahu tentang Kronos, sang Titan perkasa. Begitu takutnya Kronos pada ramalan sang orakel bahwa anak-anaknya sendiri akan bangkit melawannya, hingga ia memutuskan untuk mengurung mereka semua. Di dalam perutnya, Rhea hanya bisa menyaksikan saat anak-anaknya dilahap satu persatu. Namun ketika waktunya tiba untuk anak terakhirnya dimakan, Rhea tak sanggup menanggung kehilangan itu lagi. Ia menyusun sebuah siasat untuk menyelamatkan bayi Zeus. Rhea memerintahkan elangnya untuk membawa bayi itu pergi. Zeus pun dibawa ke sebuah pulau jauh dari jangkauan pengawasan Kronos. Akulah yang merawatnya, akulah yang menjaganya tetap aman, akulah yang menumbuhkan keinginannya untuk membebaskan saudara-saudaranya dari perut Kronos. Namun tindakanku yang bodoh, rasa belas kasihku, akhirnya menjadi kutukan bagi para Titan untuk selama-lamanya. Karena dengan menyelamatkan Zeus, kami membiarkannya kembali dengan dendam yang membara di hatinya. Ia mengkhianati seluruh Titan demi dosa satu makhluk saja. Dosa dari ayahnya sendiri, Kronos. Gaia cerita flashback, Zeus dikhianati Kronos. Waduh, ternyata drama keluarga Olympus lebih parah dari sinetron Indo. Theseus muncul, buset. Nih, orang masih sok jago ngelindungin saudari takdir, belum ketemu Kratos kali ya. Hantu Sparta. Jika begitu, apa yang mereka katakan ternyata benar. Serius lu? Dari semua orang bodoh yang mencoba, kaulah yang terakhir yang kuharapkan datang mencari pertemuan dengan Sister of Fate. Dan kaulah yang paling tidak kuperkirakan untuk menjadi alat Sister of Fate. Aku siap menjadi pelayan takdir itu, melayani dan melindungi para suster. Mereka mencintai kejayaan. Waktu kekuasaan Zeus akan segera berakhir. Kau mencari Sister untuk membunuh Zeus. Hahaha.
Kekuatan para dewa begitu besar, aku meragukan bahwa kau sanggup membunuhku, apalagi Raja Olympus. Biar ku ulangi Raja Olympus. Biarkan aku lewat, dan aku tak akan meremukkanmu perlahan. Aku tidak berpikir itu pilihanmu padaku. Kalau begitu masuklah, mari kita lihat. Siapa yang benar-benar ditakdirkan menjadi pemenang? Kita lihat. Siapa yang benar-benar ditakdirkan menjadi pemenang? Guru kekuatan para Titan menggelegar. Takdir kita menyatu, kita menapaki tujuan yang sama. Keputusan ini telah mempertemukan kita, Ksatria. Sebelum perang besar dimulai, aku harus melepaskan kekuatan terakhirku. Demi kejayaan para Titan, aku, Kronos, menyerahkan sisa kekuatanku kepadamu. Gunakanlah untuk menghancurkan para dewa. Dengarlah, dewa yang jatuh, tak seorang pun dapat melawan ketetapan takdir. Di ujung perjalanan, hanya kematian yang menanti. Kematianlah yang memulai perjalananku. Takdir tidak pernah memilih kemenangan bagimu. Jiwamu takkan pernah damai atas apa yang kau buat. Aku hanyalah hasil dari apa yang para dewa ciptakan dariku. Tersembunyi dalam gelombang api itu, mereka mengendalikan jalan kematianmu. Kuasai jalanmu, dan kau akan bisa kembali ke saat ketika Zeus menghancurkanmu.
dipanggil kembali dari kematian oleh saudari takdir. Mereka memberiku kekuatan dan kesempatan untuk menghapus aibku. Kau ingat, Spartan, hari ketika kau menghancurkan pasukanku dan menghinaku di hadapan tentaraku. Hari itu aku bersumpah akan membalas dendam. Sekarang, dengan kuda ini dan kekuatan dari saudari takdir, aku akan mengakhiri hidupmu. Apakah kau ingat hari itu, wahai Spartan? Aku takkan pernah melupakan hari itu. Inilah waktunya, wahai hantu Sparta, aku mengambil kepalamu. You, warrior, help me! Help me! Dewa perang. Binatang buas itu. Semua prajurit kita tewas. Jason memegang bulu domba emas. Kau harus menyelamatkannya. Bulu domba itu adalah kunci ke kuil Medusa. Help me. Hintuit, satu-satunya jalan keluar bagiku. Aku telah menghadapi ujian demi ujian dalam pencarianku terhadap para saudari takdir. Dan kini, kau menghancurkan semuanya. Kau jelas tidak sebanding dengan reputasimu, hantu Sparta. Tapi mungkin ini hanyalah sebuah ujian. Apakah kalian sedang mengamatiku sekarang, saudari? Tunjukkan padaku sebuah tanda. Apakah aku, Perseus yang agung, ditakdirkan untuk membunuh dewa yang jatuh ini demi mendapat pertemuan dengan kalian? Akankah itu memungkinkan aku membawa kembali kekasihku dari genggaman Hades sendiri? Chicken, setidaknya aku bisa berendam dalam kejayaan sebagai orang yang menjatuhkan Kratos yang perkasa pembunuh para dewa. Meski aku sungguh ragu, makhluk hina seperti Harpy sepertimu pantas menerima ujian semacam itu. Gila sih. Makin lama makin jelas, Kratos ini bukan sekadar balas dendam, tapi emang ditakdirkan jadi game paling drama mitologi. Nextnya pasti lebih gila lagi. Halo bro, apa kabar? Semoga lo lagi dalam keadaan santai, mungkin lagi duduk dengan segelas kopi hangat, atau malah rebahan sambil scroll-scroll HP. Karena kali ini gue mau ajak lo masuk lagi ke dalam sebuah perjalanan yang legendaris banget. Sebuah kisah yang lahir dari cutscene epic God of War 2. Yap, game yang bagi banyak dari kita jadi bagian nostalgia masa kecil dan remaja. Lo inget nggak? Dulu rela begadang di rental PS2, rebutan stick sama temen, sambil doa keras biar memory card nggak error. Karena kalau rusak, ya sudah. Bro, semua progres hilang dan kita terpaksa mulai lagi dari awal. Rasanya nyesek, tapi anehnya justru itu yang bikin pengalaman mainnya unforgettable. Klasik banget. God of War 2 dimulai dengan sebuah pembuka yang tanggung-tanggung.
Kratos, si hantu Sparta, kini udah duduk di tahta sebagai dewa perang yang baru. Tapi kenyataannya, status dewa bukan berarti semua masalah selesai. Justru, meskipun sudah menjadi penguasa medan pertempuran, Kratos nggak pernah diterima sepenuhnya di Olympus. Dewa-dewa lain memandangnya sinis, seolah-olah dia hanyalah tamu yang tidak diundang, orang asing yang nyasar ke dalam pesta keluarga para dewa. Dan alasan kenapa mereka menolaknya itu jelas. Masa lalu Kratos dipenuhi dosa kelam. Pernah jadi budak Ares, pernah jadi panglima brutal yang tak mengenal ampun, dan yang paling menghantui hidupnya adalah kenyataan bahwa dia sendiri yang mengakhiri hidup istri dan anaknya, orang-orang yang paling ia cintai. Tapi begitulah Kratos. Dia bukan orang yang larut dalam penyesalan. Baginya, pasukan Spartan adalah keluarga barunya. Selama mereka berbaris di bawah panjinya, selama mereka siap bertarung, Kratos berdiri tegak sebagai pemimpin yang disembah dan ditakuti. Dan di medan perang, dia menjelma menjadi dewa haus darah, momok mengerikan bagi siapapun yang berani menantangnya. Namun, justru ketika berada di puncak kejayaan itu, sebuah plot twist datang tiba-tiba. Menghantam tanpa ampun, kayak listrik padam mendadak pas lo lagi serius push rank. Zeus muncul. Awalnya dengan wajah penuh keramahan, menyamar sebagai sekutu yang tampak tulus. Tapi semua itu cuma tipuan. Dalam sekejap, Zeus menunjukkan taringnya. Dia merampas kekuatan Kratos, membuat tubuhnya menyusut tak lagi sebesar dewa. Dan akhirnya, Zeus menusukkan pedang Olympus, senjata legendaris yang dulu digunakan untuk menaklukkan para Titan, ke tubuh Kratos. Sambil melontarkan kata-kata dingin yang menusuk, segala yang pernah kau kenal akan menderita karena pengorbananmu. Dan seketika itu juga, Kratos benar-benar tumbang. Kota Rhodes luluh lantak. Pasukan Spartan tercerai-berai. Semua hancur, musnah, lenyap dalam hitungan detik. Tapi meskipun tubuhnya runtuh, meskipun semuanya seolah sudah berakhir, Kratos bukanlah tipe manusia yang bisa berhenti begitu saja. Di ambang kehancuran, ketika jiwanya sudah hampir ditelan ke dalam kegelapan Hades, sebuah suara berat dan menggetarkan bumi muncul. Suara itu datang dari Gaia, sang ibu para Titan. Dalam mitologi Yunani, dialah entitas purba, ibu yang melahirkan para Titan, bahkan sosok yang dulu merawat Zeus kecil sebelum bocah itu menjelma menjadi diktator Olympus. Gaia menyapa Kratos, menyalakan bara semangat di hatinya. Kata-katanya tajam, tegas, tapi penuh keyakinan. Bertarunglah Spartan, kematian hanyalah pelarian, dan seorang prajurit Sparta bukanlah pengecut. Dari sanalah Kratos bangkit kembali. Ia tidak lagi berdiri sebagai dewa, melainkan sebagai manusia. Manusia yang dipenuhi amarah, dendam, dan tekad yang lebih panas daripada magma. Ia menunggangi Pegasus, menembus badai, menghadapi raksasa Typhon, bahkan bertemu Prometheus yang dikutuk untuk menderita selamanya. Kratos, dengan cara brutalnya, membebaskan Prometheus dengan membakar tubuhnya hidup-hidup. Sebuah kematian tragis, namun juga sebuah kebebasan. Dari peristiwa itu, Kratos memperoleh kekuatan baru, kemarahan Titan. Perjalanan Kratos kini punya tujuan yang jelas, mencari saudari takdir, para Moirai, tiga sosok yang memintal benang kehidupan setiap makhluk, bahkan para dewa sekalipun. Jika ia berhasil menemui mereka, ia bisa menantang takdir, mengubah jalannya sejarah, dan yang paling penting, membalas dendam pada Zeus. Tapi jalan menuju mereka bukan jalan yang lurus. Penuh jebakan, penuh musuh legendaris yang berdiri menghadang. Pertama, Kratos bertemu dengan Theseus, pahlawan terkenal yang dalam mitologi pernah menumbangkan Minotaur. Namun di sini, ia hanyalah penjaga pintu, bodyguard kecilnya Zeus. Dengan congkak Theseus berkata, "Kau tak lagi punya kekuatan dewa, Kratos." Dan dengan dingin Kratos menjawab, "Biarkan aku lewat, atau aku akan pastikan kau tumbang." Pertarungan pun pecah, dan seperti yang bisa lo tebak, Theseus akhirnya jatuh secara tragis menjadi batu loncatan di jalan Kratos. Belum selesai, Kratos juga harus berhadapan dengan musuh lamanya, Raja Barbar. Sosok yang dulu hampir mengakhiri hidup Kratos sebelum Ares turun tangan. Kini, ia bangkit kembali dari neraka, penuh amarah mencari balas dendam. Tapi Kratos yang sekarang bukanlah prajurit yang sama. Dengan palu raksasa, ia menghancurkan sang raja tanpa ampun. Lalu muncul pula Euryale, saudari Medusa. Ia menuduh Kratos sebagai monster, menyalahkannya atas kematian saudaranya. Tapi bagi Kratos, tuduhan itu tidak lagi berarti. Dunia memang sudah melihatnya sebagai monster, maka ia pun memilih untuk memainkan peran itu sepenuhnya. Dan akhirnya, puncak bagian ini mempertemukan Kratos dengan Perseus. Yup, pahlawan besar Yunani, sang pembunuh Medusa, penyelamat Andromeda. Tapi di God of War Duel, Perseus bukanlah pahlawan agung yang kita kenal.
Ia hanyalah sosok putus asa, korban dari sistem kejam takdir. Perseus ingin menemui saudari takdir, ingin mengubah jalan hidupnya agar bisa kembali bersatu dengan kekasih yang sudah direnggut oleh Hades. Tapi setiap usahanya gagal. Ketika ia melihat Kratos, ia salah paham. Ia mengira kehadiran Kratos adalah ujian, dan ia percaya bahwa bila ia berhasil menjatuhkan Kratos, maka para saudari takdir akan memberi hadiah, mengembalikan cinta sejatinya. Pertarungan ini berlangsung unik. Perseus memakai helm ajaib yang membuatnya menghilang, membuat pertempuran terasa seperti permainan petak umpet yang kejam. Dari kegelapan, suaranya bergema, "Aku di sini, tidak, aku di sini." Layaknya anak kecil yang bersembunyi, mencoba mengecoh lawan. Tapi Kratos tidak mudah ditipu. Satu persatu keunggulan Perseus dihancurkan. Helmnya pecah, senjatanya direbut, dan akhirnya Perseus tewas layaknya manusia biasa. Tragis. Dari pahlawan mitologi, ia jatuh menjadi korban lain dalam perjalanan penuh dendam ini. Dan di titik itulah, God of War 2 mengajak kita merenung. Apa sebenarnya bedanya seorang pahlawan dengan seorang monster? Kalau pada akhirnya keduanya sama-sama bisa tumbang oleh nasib? Perseus binasa karena obsesinya, sementara Kratos bertahan karena dendamnya. Zeus takut kepada Kratos bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena di dalam diri Kratos, Zeus melihat refleksi dirinya sendiri. Anak yang melawan ayah, pemberontak yang berujung menjadi tiran. God of War 2 bukan sekadar game hack and slash penuh darah. Ia adalah kisah tentang lingkaran kekerasan, tentang takdir yang tampak sudah digariskan, dan tentang pertanyaan yang menghantui. Jika seseorang lahir dari luka, apakah ia juga akan menjadi luka bagi orang lain? Namun meskipun amarah membakar jiwanya, Kratos memberi kita pelajaran. Takdir bukanlah garis lurus yang tidak bisa diubah. Takdir itu seperti tali, dan jika lo punya keberanian, lo bisa memotongnya. Jadi bro, itulah perjalanan Kratos sampai pada pertarungannya melawan Perseus. Dari dewa yang dikhianati, jatuh menjadi manusia biasa, lalu menumbangkan pahlawan legendaris. Semua itu demi satu tujuan, membalas dendam, sekaligus membuktikan bahwa nasib bisa ditentang. Kalau lo suka cerita epik semacam ini, campuran antara mitologi kuno, aksi brutal, dan filosofi yang dalam, jangan lupa pencet tombol like, tulis komentar Sparta. Biar gua tahu kalau lo juga pernah begadang main God of War 2, dan subscribe supaya lo nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai jumpa Olympus bro. Ingat, jangan jadi manusia yang arogan, jadilah manusia yang berani memilih jalannya sendiri. Thank you.